Minuman ini bisa membantu meratakan perut, mengembalikan tenaga, bahkan menyegarkan pikiran hanya dalam waktu 10 hari. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tubuh kita dengan lebih lembut. Jangan hanya memandang perut sebagai tempat makanan masuk, tapi pahami bahwa ia adalah pusat kendali kesehatan kita. Jika perut sehat, aliran darah lebih lancar, otot lebih kuat, otak lebih segar, dan langkah kita pun lebih ringan. Jadi tetaplah bersama saya, karena sebentar lagi kita akan membongkar rahasia minuman sederhana yang bisa menjadi titik balik kesehatan di usia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara jujur. Apa yang paling sering kita keluhkan saat usia makin bertambah? Bukan hanya rambut memutih atau tenaga yang berkurang, tapi justru perut yang diam-diam makin menonjol. Banyak orang menganggapnya hal biasa, bahkan ada yang berkata, namanya juga sudah tua, wajar kalau perut membesar. Padahal anggapan ini keliru. Perut buncit di usia lanjut bukan sekedar tanda bertambahnya umur, tetapi tanda adanya lemak berbahaya yang sedang bekerja diam-diam di dalam tubuh. Lemak ini disebut lemak visceral. Ia tidak terlihat dari luar seperti lemak di lengan atau paha. Lemak visceral menumpuk di balik otot perut, menempel di sekitar organ penting seperti jantung, hati, usus, bahkan ginjal. Inilah sebabnya ia disebut sebagai silent killer, pembunuh senyap. Ia tidak menimbulkan rasa sakit langsung, tidak membuat kita demam, tapi perlahan-lahan menggerogoti kekuatan dari dalam. Saya masih ingat seorang pasien, Pak Wirawan, 65 tahun dari Ponorogo. Beliau datang dengan keluhan sering kehilangan keseimbangan saat bangun dari kursi. Awalnya beliau mengira penyebabnya adalah lutut yang lemah atau sendi yang aus. Namun setelah pemeriksaan mendalam, ternyata masalah utamanya adalah lemak visceral di perut yang menekan syaraf, mempersempit ruang organ, dan melepaskan zat peradangan yang mengacaukan sistem tubuhnya. Bayangkan, hanya karena perut buncit, keseimbangan tubuh pun bisa terganggu. Bapak Ibu, lemak perut bukanlah lemak biasa. Ia disebut lemak aktif karena setiap harinya menghasilkan sitokin, yaitu senyawa peradangan yang langsung masuk ke aliran darah. Sitokin inilah yang bisa memicu kabut otak, sering lupa dan bingung, hingga melemahkan otot-otot kaki. Jadi kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu merasa cepat lelah, sering pusing saat berdiri, atau perut terasa berat meskipun tidur cukup, bisa jadi itu sinyal tubuh yang ingin memberitahu bahwa perut bukan lagi sekedar tempat makanan, tapi pusat kendali yang sedang kewalahan. Disinilah kita perlu lebih waspada. Lemak perut memang diam-diam, tapi dampaknya nyata. Ia mempengaruhi jantung, otak, sendi, hingga langkah kita setiap hari. Maka mengatasi lemak perut bukan soal kecantikan atau penampilan, melainkan soal menyelamatkan hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, sering sekali saya mendengar keluhan seperti ini. Dok, saya sudah kurangi makan nasi, saya rajin jalan pagi, bahkan gorengan pun sudah saya tinggalkan. Tapi kenapa perut tetap saja tidak kempes? Malah rasanya semakin besar dari tahun ke tahun. Apakah Bapak Ibu juga pernah merasakan hal yang sama? Jika iya, percayalah, itu bukan karena Bapak Ibu kurang disiplin atau tidak berusaha cukup keras. Faktanya, tubuh kita memang mengalami perubahan besar setelah usia 50 tahun. Pertama, metabolisme tubuh melambat secara alami. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Menurut penelitian dari Universitas Indonesia tahun 2022, setelah usia 55 tahun, rata-rata metabolisme dasar menurun hingga 15%. Artinya, meskipun pola makan tetap sama seperti waktu muda, tubuh akan lebih banyak menyimpan kalori sebagai lemak, khususnya di perut. Kedua, terjadi perubahan hormon. Saat muda, tubuh kita kaya dengan hormon pembakar lemak seperti hormon tiroid dan hormon pertumbuhan. Namun, seiring bertambahnya usia, produksi hormon-hormon ini menurun. Sebaliknya, tubuh meningkatkan hormon penyimpan lemak seperti insulin dan kortisol. Akibatnya, lemak yang tadinya mudah terbakar di lengan atau paha, sekarang justru menumpuk di perut. Ketiga, aktivitas fisik juga berkurang. Banyak lansia yang dulunya rajin bergerak, kini lebih sering duduk atau berbaring karena lutut nyeri, sendi kaku atau cepat lelah. Aktivitas yang menurun inilah yang memperparah penumpukan lemak. Bahkan pekerjaan ringan seperti menyapu halaman atau naik tangga bisa terasa berat. Bapak Ibu, hal-hal ini bukan salah kita. Tubuh memang berubah dan perubahan ini bagian alami dari proses penuaan. Namun, bukan berarti kita harus pasrah. Justru disinilah letak kuncinya. Perut buncit bisa dikendalikan kalau kita tahu cara menyalakan kembali sinyal pembakar lemak di tubuh.
Saya sering menyamakan tubuh manusia dengan ladang kering di musim kemarau. Dari luar tampak tandus, gersang, tidak ada tanda kehidupan. Tetapi, sebenarnya tanah itu hanya menunggu setetes air pertama untuk kembali menumbuhkan tunas. Begitu pula tubuh kita. Metabolisme yang melambat bukan berarti mati, hanya tertidur. Hormon pembakar lemak yang berkurang bukan berarti hilang, hanya menunggu dipicu kembali. Dan kabar baiknya, sinyal itu bisa dinyalakan kembali dengan cara yang sederhana. Tidak perlu obat mahal, tidak perlu diet ekstrim yang menyiksa, tidak perlu olahraga berat yang beresiko. Tubuh kita hanya butuh isyarat alami agar mesin pembakaran lemak bekerja lagi seperti semula. Peneliti dari Jepang menemukan bahwa lansia yang diberi kombinasi sederhana berupa air hangat, zat anti-inflamasi alami, dan pengatur gula darah mengalami peningkatan metabolisme hingga 35% hanya dalam 2 minggu. Itu artinya, tubuh lansia pun masih bisa membakar lemak dengan baik, asal diberi sinyal yang tepat. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri jika perut tetap buncit meskipun sudah berusaha. Bukan salah Bapak Ibu, melainkan karena tubuh sedang berubah. Yang terpenting adalah bagaimana kita memberi tubuh kesempatan untuk pulih. Dan salah satu cara terbaik adalah dengan 1 minuman sederhana dari 5 bahan dapur yang akan segera kita bahas lebih dalam berikutnya. Bapak Ibu yang saya cintai, tibalah kita di bagian yang paling ditunggu. Bagaimana cara sederhana namun ampuh untuk menyalakan kembali mesin pembakaran lemak tubuh kita yang mulai melemah setelah usia 50 tahun? Jawabannya ada di 5 bahan dapur sederhana. Bukan obat kimia, bukan suplemen mahal, melainkan sesuatu yang mungkin sudah ada di rumah Bapak Ibu. Mari kita bahas satu persatu. 1. Air hangat. Jangan diremehkan Bapak Ibu. Segelas air hangat di pagi hari adalah salam pertama untuk tubuh. Air hangat dengan suhu 36 hingga 40 derajat Celcius membangun sistem cerna, melancarkan aliran darah, bahkan meningkatkan metabolisme hingga 24% hanya dalam 10 menit, menurut Journal of Clinical Endocrinology. Bagi lansia, ini penting sekali. Air hangat juga melemaskan otot-otot usus, sehingga perut tidak lagi terasa kembung atau sembelit. Ibarat membuka pintu, air hangat menyiapkan tubuh menerima manfaat dari bahan lainnya. Kedua, cuka apel mentah. Bahan kedua ini sering dianggap sepele, tapi cuka apel mentah yang masih mengandung induknya menyimpan kekuatan besar. Senyawa asam asetat di dalamnya mampu mengganggu penyimpanan lemak dan membuat tubuh membakar lebih banyak kalori. Penelitian di Eropa menunjukkan, konsumsi rutin cuka apel bisa menurunkan lingkar pinggang 3,5 cm dalam 3 bulan. Lebih dari itu, cuka apel juga memperbaiki usus kita. Ingat, lebih dari 70% imun tubuh berada di saluran cerna. Jika usus sehat, peradangan akan berkurang, termasuk peradangan yang memicu perut buncit. Ketiga, lemon segar. Bahan ketiga ini adalah musuh alami lemak perut. Banyak orang takut lemon karena sifatnya asam, padahal setelah dicerna, ia bersifat alkali yang justru menetralkan tubuh. Lemon mengandung senyawa D-limonen yang terbukti dalam penelitian Jepang mampu menurunkan lemak perut hingga 17% hanya dalam 4 minggu. Vitamin C pada lemon juga membantu pembakaran lemak hingga 30% lebih banyak saat kita bergerak ringan. Maka jangan heran jika banyak pasien merasa lebih segar dan ringan setelah menambahkan perasan lemon dalam minuman paginya. Keempat, jahe segar. Jahe bukan hanya penghangat tubuh, tapi juga mesin pembakar kalori alami. Zat aktifnya gingerol merangsang proses termogenesis, proses alami tubuh membakar kalori untuk menghasilkan panas. Studi tahun 2021 menunjukkan konsumsi jahe rutin selama 8 minggu menurunkan lemak perut secara nyata, sekaligus mengurangi peradangan tubuh. Selain itu, jahe juga melancarkan sirkulasi darah, yang membuat oksigen dan nutrisi mengalir lebih baik ke seluruh tubuh. Banyak pasien lansia saya merasa perut tidak lagi kembung dan napas lebih lega setelah rutin menambahkan jahe ke dalam minuman pagi. Kelima, kayu manis Ceylon. Inilah bahan yang bertugas menjaga kestabilan. Kayu manis jenis Ceylon mengandung sinamaldehid, senyawa yang meningkatkan sensitivitas insulin hingga 48%. Artinya, gula darah lebih stabil, rasa lapar lebih berkurang, dan tubuh tidak mudah menyimpan lemak baru. Bahkan, kayu manis dapat mengaktifkan kembali lemak coklat, jenis lemak baik yang membakar kalori untuk menghasilkan panas. Bagi lansia, ini luar biasa penting. Karena lemak coklat biasanya menurun drastis seiring usia. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, jika kelima bahan ini bekerja bersama,
efeknya bukan hanya bertambah, tapi saling menguatkan seperti roda gigi yang saling terhubung. Air hangat membuka jalan, cuka apel memicu metabolisme, lemon membersihkan racun dan peradangan, jahe menyalakan api pembakaran, lalu kayu manis menjaga kestabilan gula darah agar proses ini terus berjalan sepanjang hari. Inilah yang dalam dunia kedokteran disebut efek sinergis. Satu bahan membuka jalan, bahan lain memperkuat kerja, dan tubuh merespons lebih cepat. Itulah sebabnya, ramuan sederhana ini bisa memberi hasil nyata, meskipun tanpa diet ketat atau olahraga berat. Bapak Ibu mungkin masih ragu, masa iya cuma dari bahan dapur bisa bikin perut mengecil? Tetapi faktanya, sebuah penelitian internasional menunjukkan bahwa orang usia lanjut yang rutin meminum ramuan ini bisa kehilangan hampir 6 cm lingkar pinggang hanya dalam 10 hari. Selain itu, mereka juga melaporkan tidur lebih nyenyak, nafsu makan lebih terkendali, dan tubuh terasa lebih ringan. Jadi, jangan remehkan kekuatan 5 bahan sederhana ini, karena bila digunakan dengan cara yang tepat, mereka bisa menjadi kunci untuk mengembalikan energi, kejernihan pikiran, dan kekuatan tubuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya cintai, sekarang kita sudah tahu apa saja 5 bahan dapur sederhana yang bisa membantu meratakan perut, meningkatkan tenaga, dan menyegarkan pikiran. Tetapi ada satu hal penting yang sering dilupakan, cara membuat dan aturan minum. Karena ramuan ini bukan sekedar campur semua bahan lalu langsung diminum. Ada urutan, suhu, dan waktu yang menentukan apakah manfaatnya bisa terasa maksimal atau tidak. Mari saya pandu pelan-pelan. Langkah pertama, siapkan air matang bersih sekitar 350–470 ml. Panaskan air tersebut hingga hangat dengan suhu sekitar 36–40 derajat Celcius, seperti air yang biasa dipakai untuk mandi bayi. Jangan sampai mendidih, karena suhu yang terlalu panas bisa merusak kandungan aktif dari lemon, jahe, dan kayu manis. Langkah kedua, masukkan 2 sendok makan cuka apel mentah yang belum disaring. Aduk perlahan dan biarkan selama 30 detik. Proses ini memberi waktu bagi asam asetat di dalam cuka apel untuk berinteraksi dengan air hangat, sehingga lebih mudah diserap tubuh. Langkah ketiga, peras setengah buah lemon segar langsung ke dalam campuran tadi. Ingat, jangan pakai lemon kemasan botolan, karena zat aktif seperti D-limonen dan vitamin C-nya sudah berkurang saat diproses industri. Langkah keempat, parut 1/4 sendok teh jahe segar dan masukkan ke dalam minuman. Gunakan jahe segar bukan bubuk instan, karena kandungan gingerolnya bisa 30–40 kali lebih tinggi. Langkah kelima, tambahkan setengah sendok teh kayu manis Ceylon. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Diamkan sekitar 2–3 menit agar rasa dan zat aktif dari tiap bahan bisa menyatu dengan baik. Selesai, ramuan ini siap diminum. Waktu terbaik adalah 30 menit sebelum sarapan saat perut masih kosong. Dengan begitu tubuh bisa menyerap manfaat dari tiap bahan tanpa gangguan makanan lain. Nah, bagaimana dengan aturannya? Tidak semua orang bisa langsung minum 2 kali sehari. Tubuh perlu waktu untuk menyesuaikan. Hari 1–3, minum 1 kali sehari sebelum sarapan. Ini masa adaptasi. Tubuh mulai mengenali sinyal pemulihan. Rasakan perbedaannya. Apakah pencernaan lebih lancar, tidur lebih nyenyak, atau tubuh terasa ringan? Hari 4–7, jika tidak ada keluhan berarti, tingkatkan menjadi 2 kali sehari, pagi dan siang. Fungsinya untuk menjaga pembakaran lemak tetap aktif sepanjang hari dan menekan rasa lapar berlebih di sore hari. Hari 8–10, lanjutkan 2 kali sehari. Pada fase ini, tubuh sudah menyesuaikan. Metabolisme meningkat, pencernaan lebih teratur, dan lingkar pinggang biasanya mulai terasa lebih longgar. Setelah 10 hari, beri tubuh jeda selama 3 hari. Istirahat ini penting agar tubuh tidak kebal terhadap sinyal yang diberikan. Setelah itu, siklus bisa diulang sesuai kebutuhan. Banyak pasien saya melaporkan perubahan sejak hari keempat. Ada yang bilang perut mulai terasa kempes, nafas lebih ringan, tidur lebih lelap, bahkan celana yang sempit mulai terasa lebih longgar. Perubahan ini bukan sulap, tapi tanda bahwa tubuh Bapak Ibu kembali bekerja seperti seharusnya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan, karena meskipun ramuan ini alami, setiap tubuh punya kondisi berbeda. Jika Bapak Ibu penderita diabetes, ramuan ini bisa menurunkan gula darah cukup signifikan, jadi pantau kadar gula secara rutin. Jika sedang minum obat pengencer darah, konsultasikan lebih dulu, karena jahe bisa memperkuat efek pengenceran. Jika punya riwayat lambung sensitif atau asam lambung tinggi, mulailah dari takaran kecil. Bila terasa perih, hentikan sementara.
Bagi yang punya batu empedu, berhati-hati dengan cuka apel karena bisa memicu kontraksi kantung empedu. Pesan saya sederhana, dengarkan tubuh Bapak Ibu, jangan terburu-buru. Mulailah perlahan, amati reaksi tubuh, dan biarkan perubahan terjadi secara bertahap. Ingatlah, kesehatan bukan tentang cepat, tapi tentang konsistensi dan keberlanjutan. Dengan ramuan sederhana ini, tubuh kita bisa mendapat kesempatan kedua. Kesempatan untuk pulih, untuk lebih ringan, lebih segar, dan lebih bersemangat di usia emas. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas panjang lebar dari awal hingga akhir, saya ingin mengingatkan kembali satu hal penting. Perut buncit di usia lanjut bukanlah nasib yang tidak bisa diubah. Banyak orang pasrah dan berkata, "Ah, ini wajar karena umur." Padahal kenyataannya, tubuh kita masih punya kemampuan luar biasa untuk pulih, asal kita tahu cara memberi sinyal yang tepat. Ramuan sederhana dari 5 bahan dapur, air hangat, cuka apel, lemon, jahe dan kayu manis Ceylon, bukanlah sulap. Ia bekerja bukan karena satu bahan ajaib, tapi karena kekuatan alami yang saling mendukung. Air hangat membuka jalan, cuka apel menekan penyimpanan lemak, lemon menurunkan peradangan, jahe menyalakan api pembakaran, dan kayu manis menjaga stabilitas gula darah. Semua bahan itu bekerja seperti orkestra yang harmonis, menghasilkan perubahan nyata dari dalam tubuh. Bapak Ibu, saya sudah menyaksikan banyak pasien yang tubuhnya kembali ringan, pikirannya lebih segar, dan tidurnya lebih nyenyak hanya dengan memulai langkah sederhana ini. Ada yang datang dengan wajah murung karena celana semakin sempit, tapi setelah rutin minum ramuan ini, senyumnya kembali karena merasa tubuhnya enteng seperti dulu. Ada pula yang sebelumnya mudah ngos-ngosan, kini bisa berjalan lebih jauh tanpa cepat lelah. Itulah bukti bahwa tubuh kita memang diciptakan untuk pulih. Kita hanya perlu mengingatkannya dengan cara yang benar. Namun saya juga ingin menegaskan, jangan terburu-buru mengharapkan hasil instan. Ramuan ini bukan jalan pintas, melainkan jalan alami yang butuh kesabaran. Tubuh kita sudah melewati puluhan tahun proses penuaan, maka wajar jika butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Tetapi dengan ketekunan, perubahan itu pasti akan datang. Ingatlah, bukan seberapa cepat hasilnya muncul, tapi apakah kita memberi kesempatan pada tubuh untuk bernafas kembali. Dan lebih dari sekedar mengecilkan perut, tujuan ramuan ini adalah mengembalikan kualitas hidup. Agar Bapak Ibu bisa bangun pagi dengan lebih segar, bisa berjalan tanpa cepat lelah, bisa tidur nyenyak tanpa gelisah, dan bisa menikmati usia emas dengan penuh percaya diri. Karena pada akhirnya, yang kita cari bukan hanya panjang umur, tapi hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama berkomitmen. Mulailah dari hal paling kecil. 1 gelas ramuan ini setiap pagi selama 10 hari. Rasakan bagaimana tubuh merespons. Rasakan perubahan pada nafas, tidur, dan langkah kaki. Biarkan tubuh Bapak Ibu berbicara. Karena tubuh yang sehat akan selalu memberi sinyal rasa nyaman. Jika video ini bermanfaat, mohon bantu klik tombol like agar lebih banyak Bapak Ibu lansia di seluruh Indonesia bisa mendapatkan informasi ini. Tuliskan juga di kolom komentar, bahan mana yang paling membuat Bapak Ibu penasaran untuk dicoba. Apakah lemon yang segar, cuka apel yang unik, jahe yang hangat, atau kayu manis yang harum? Saya akan sangat senang membaca cerita dan pengalaman Bapak Ibu di komentar. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video selanjutnya.